Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional secara resmi mengukuhkan Pendeta Billy Kristanto dan Pendeta Stefri Lumintang sebagai guru besar di dalam sidang Senat terbuka yang terselenggara pada Sabtu 31 Januari di Aula John Calvin Reform Millennium Center International, Jakarta. Pengukuhan ini menandai momen penting dalam kehidupan akademik dan spiritual institusi yang menegaskan komitmennya terhadap pengembangan dalam pendidikan teologi, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Pendeta Billy Kristanto dan Pendeta Stefri Lumintang memiliki rekam jejak yang panjang dalam bidang keilmuan masing-masing. Karya akademik mereka mencakup bidang-bidang utama, seperti teologi, sistematika reformatoris, dan teologi misi. Dalam bidangnya masing-masing, keduanya berkontribusi baik pada diskursus ilmiah maupun pembentukan pemimpin masa depan di dalam iman dan pelayanan. Dalam orasinya yang berjudul Masa Depan dan Potensi Teologi Reform, Pendeta Billy Kristanto mengawalinya dengan penekanan terhadap tugas teologi reform yang mengemban panggilan transformatif dengan menjadi teologi budaya transformasional, yakni teologi yang menafsirkan dan membentuk budaya bukan sekedar membela doktrin tradisional secara isolatif. Sementara itu, orasi ilmiah Pendeta Stefri Lumintang mengeksplorasi tema teologia misi John Calvin dan realisasinya pada abad ke-16 serta relevansinya dengan reform Injili abad ke-21 ini. Hal itu didorong karena sejumlah pakar misi modern telah mengkritik Calvin karena dianggap tidak cukup berkontribusi dalam gerakan misi dan bahkan dituduh melemahkannya. Padahal teologi misi John Calvin meletakkan dasar, arah, energi, dan tujuan misi gereja-gereja Protestan, Reform atau Calvinisme sedunia termasuk Indonesia. Setelah pembacaan dan penyerahan SK penetapan guru besar, pengalungan Gordon dilakukan oleh Pendeta Stephen Tong sebagai pendiri dan Ketua Kehormatan STT RII. Makna pengukuhan ini pertama ya, karena yang lalu saya sudah mendapat SK dari Menteri. Hari ini pengukuhan pertama seperti orasi saya tadi, menyandang guru besar itu satu beban. Beban karena masalah pertanggungjawaban. Kita guru besar yang hanya guru atau hanya membesar-besarkan diri. Tapi di sisi lain juga ini merupakan kepercayaan. Kepercayaan dari Tuhan yang saya imani, tapi juga kepercayaan dari pemerintah, kepercayaan dari lembaga di mana saya mengajar, kepercayaan dari student, mahasiswa, dan kepercayaan dari semua stakeholder pendidikan. Untuk itu apa? Apa yang saya mau beri untuk mereka after this? Apa yang saya akan, kan tidak hanya mencapai, ini kan baru tahap awal. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Karena itu saya tanya kepada Profesor Billy, after this, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita mau berbuat apa untuk bangsa, untuk kemanusiaan, untuk sekolah kita? Seperti itu makna. Ya, untuk kita jadi lebih serius seperti pemerintah mau lebih serius ya. Jadi kita diberikan satu kualifikasi yang sangat masuk akal gitu untuk kita ya, satu tanggung jawab yang lebih besar, bisa lebih jadi berkat. Bukan cuma untuk orang Kristen, tapi juga untuk bangsa Indonesia, untuk masyarakat, untuk kota Jakarta, dan beyond lebih dari lagi. Tapi ingin mendorong juga mahasiswa ya, jadi mereka di dalam akademia itu bagaimana tetap ada kaitan dengan problem yang ada di dalam masyarakat, yang di dalam gereja, di dalam agama, dan sebagainya. Jadi bukan asik riset sendiri terus tapi nggak menjawab pergumulan gitu ya. Itu sesuatu yang penting gitu. Jadi kaitan antara riset, pengajaran, dan problema di dalam masyarakat ya. Aula John Calvin yang berkapasitas 1.000 kursi hampir dipenuhi oleh para hadirin yang terdiri atas senat akademik, mahasiswa, pendeta, tamu undangan, jemaat, dan perwakilan dari lembaga mitra. Dari Jakarta, Rizky Hwal, iNews melaporkan.